Natural bukan seperti itu menurut saya gitu loh. Jadi natural itu ketemu lagi bareng Wayan Natural Fit. Oke, di session cardio lagi ya. Kita ngobrolin apa nih? Ini saya tertarik sama ada pertanyaan nih. Pertanyaan. Nah, ini dari Andar Caep. Ada pertanyaan dari Andar Caep. Bukannya suplemen itu juga natural, Mas? Kan bukan obat juga, nggak instan efeknya. Oke, ini saya coba beri penjelasan ya. Jadi saya ngejelasin menurut apa yang saya alamin, apa yang saya lakukan. Jadi nggak ada interferensi dari mana-mana. Jadi yang pertama, kenapa saya nggak pakai suplementasi? Kalau untuk saya pribadi, ya memang saya sampai saat ini saya belum butuh. Ya, catat ya, belum butuh. Dan suplementasi juga tetap natural karena kan dia nutrisi tambahan. Jadi dicatat ya, suplementasi itu adalah nutrisi tambahan ketika makanan atau nutrisi yang kita konsumsi dari makanan sehari-hari itu tidak mencukupi. Jadi baru pakai suplementasi. Tolong dicatat, suplementasi itu adalah makanan tambahan, ya. Jadi tetap natural karena juga dia kan diambilnya suplementasi itu kan diambil dari ekstrak kayak protein, terus karbohidratnya. Jadi sudah apa namanya ya, sudah diambil sari-sarinya seperti itu. Jadi dicatat bahwa suplementasi itu hanya sebagai nutrisi tambahan, bukan yang utama. Kenapa saya sampai sekarang tidak mengkonsumsi suplementasi? Karena menurut saya sudah cukup dengan badan seperti ini, sudah pas menurut saya. Saya nggak pengen lebih lagi atau gimana gitu, nggak. Saya cukup buat saya segini, badan saya seperti ini, dan saya cukup happy dengan olahraga yang seperti ini, membuat saya termotivasi terus. Cuman itu aja. Jadi nggak ada keinginan buat pengen lebih gede lagi, pengen lebih kering, pengen apa gitu, enggak. Jadi semuanya saya jalanin ya untuk diri saya sendiri, untuk kehidupan saya, dan juga untuk menjaga kesehatan saya. Saya sudah merasa cukup dengan nutrisi yang saya konsumsi sehari-hari. Nutrisi dari makan, nutrisi dari produk-produk alam, menurut saya sudah cukup. Kalau teman-teman misalkan merasa kurang dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, baru boleh tambah tuh suplementasi nutrisi tambahan. Jadi saya di sini hanya menekankan kalau suplementasi itu bukan yang utama, tapi yang utama apa? Pola makan yang utama. Lalu latihan yang utama. Ya, saya banyak zaman dulu banyak itu kalau kita pergi ke gym, saya mau naikin berat badan, diarahin ke suplementasi. Padahal kan bukan itu yang utama. Tapi kalau kita mau naikin berat badan atau mau gedein badan, latihan dulu dibenerin. Makanan sehari-hari dulu yang dibetulin. Jangan langsung pakai ini. Nanti ketika nggak tercapai, latihannya kurang,
terus makanannya nggak dijaga, ketika nggak tercapai, siapa yang disalahin? Suplementasinya, padahal bukan itu. Nah, terus ketika kita mau nurunin berat badan, saya pengen ngecilin perut, pakainya apa? Yang dikasih tahu, bukan ngatur pola makannya, bukan latihannya, tapi coba pakai ini, suplementasi penurun berat badan, dijamin cepet. Nah itu loh, mindset yang seperti itu yang saya pengen bidik. Jangan sampai kita sedikit menurun berat badan pakai suplemen, menurun ini pakai suplemen. Jangan seperti itu. Jadi benahin dulu latihannya, betulin dulu pola makannya. Setelah teman-teman ngerasa cukup, terus dan ngerasa kayaknya kurang nih, baru tambah suplementasi. Jadi suplementasi itu bukan yang utama, tapi yang utama adalah latihan, yang kedua latihan, yang ketiga pola makan. Seperti itu. Jadi banyak yang salah kaprah. Dengan channel yang saya bangun juga sama. Ketika saya tanding di mana-mana itu, tanding ketika orang nanya ke saya, "Mas, saya sekarang sudah natural. Saya nggak pakai suplemen, juga nggak pakai steroid, saya natural." Natural bukan seperti itu menurut saya gitu loh. Jadi natural itu bisa dikatakan ya nggak pakai prohormon, nggak pakai ya seperti itulah. Jadi pakai suplemen juga masih natural, hanya dia alternatif kedua. Ketika makan yang kita konsumsi itu kurang, baru deh pakai suplementasi. Tapi dari pengalaman saya, untuk mendapatkan badan yang ideal, cukup six pack lah, besarnya cukup, nggak terlalu besar juga, itu dengan makanan sehari-hari, nutrisi sehari-hari itu sudah cukup. Nah ini yang pengen saya bangun ke teman-teman yang masih muda-muda, yang masih baru awal-awal nge-gym. Kita tanemin mindsetnya. Pertama, latihan harus benar. Usahakan sesering mungkin setiap hari untuk melatih mind and connection-nya. Lalu setelah itu suka sampai cinta banget tuh, jangan atur pola makan dulu. Sampai cinta banget sama fitnessnya, sama dunia gymnya, udah mulai kelihatan dikit-dikit kan, baru ngatur pola makan kalau memang pengen lebih kelihatan lagi detailnya. Setelah ngatur pola makan, udah jadi kan, kok kurang gede ya, kok kurang ini ya, makannya udah bener, latihannya udah bener, kok masih belum gede-gede, dihajar lagi, kerasin lagi latihannya, makannya dibenerin lagi, kok masih belum maksimal juga, baru dah tuh pakai suplementasi. Karena kan tiap-tiap orang tingkat penyerapannya itu kan beda-beda. Mungkin kalau saya makan 100 gram diserap semua, ada beberapa orang makan 100 gram yang diserap sebelum 70. Nah kita kan kurang, otomatis kita butuh suplementasi. Jadi jangan salah kaprah ya teman-teman, suplementasi juga tetap natural, tapi ingat, utamakan yang alami, utamakan nutrisi, asupan makanan sehari-hari sama latihannya. Oke? Lalu ini ada pertanyaan juga, kalau whey juga nggak pakai ya. Jadi ini mungkin lebih ke saya ya. Jadi saya memang nggak pakai whey. Dari mana dapat protein ya? Saya dapat dari ikan, dari ayam, lalu dari tahu, tempe, putih telur. Nah, saya ambil dari situ. Nah, dengan saya memvariasi itu, menurut saya itu sudah cukup buat saya. Saya nggak perlu lagi yang protein yang lebih lagi. Karena ingat, yang kenal tubuh kita, badan kita, ya kita sendiri. Jadi teman-teman disesuaikan aja. Kalau memang asupan protein ini dirasa sudah cukup, ya sudah. Menurut saya sih nggak perlu pakai whey atau pakai susu tambahan.
dulu kalau saya dapat pas tanding, dapat hadiah tuh kan ya, suplemen gitu, saya tukerin ke teman-teman. Ini ada suplemen, tuker dada ayam 5 kilo kayak gitu. Jadi saya memang lebih suka makanan yang real food ya, saya lebih suka ke situ. Karena suplemen kan termasuk mahal juga, nggak mampu saya beli. Jadi daripada saya buat beli suplemen, ya lebih baik saya alokasikan dadanya buat beli ayam atau beli real food. Jadi kalau teman-teman merasa kurang, ya silahkan pakai suplementasi, nutrisi tambahan, dicamkan banget itu. Saya pengetahuan soal suplemen juga cukup lumayan, karena juga dulu mau nggak mau kan kita harus belajar itu suplementasi ya. Cuman sampai saat ini ya saya ngerasa apa yang saya konsumsi sehari-hari sudah cukup. Lalu kadang-kadang kan ada gini nih, wah saya kan nggak pakai suplemen, nggak bakalan bisa juara. Saya kan nggak pakai suplemen, nanti pasti badan saya nggak bisa jadi. Wah saya kan nggak pakai suplemen, nanti pasti susah six pack-nya. Nah mindset yang seperti itu yang pengen saya kasih tahu gitu loh, bahwasanya nggak pakai suplemen, nggak pakai steroid pun kita bisa. Mindset yang kayak gitu yang pengen saya benahin, yang pengen saya sharing ke teman-teman, bahwasanya tanpa menggunakan itu semua kita pun bisa. Yang paling utama kan cuma apa coba? Latihan, ngatur pola makan, sama istirahat yang cukup. Itu tadi pendapat saya tentang suplementasi. Sekali lagi itu adalah opini saya ya. Terus kalau misalkan ada yang kurang, teman-teman boleh komen di bawah. Semoga bermanfaat. Peace out.